Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani buat yang melayani hari ini. Saya akan menyampaikan renungan dari khotbah hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 7 dengan tema memberikan yang terbaik. Berbicara tentang memberi, kita tentu sudah sering melakukannya, memberi sesuatu kepada orang lain. Tetapi kita akan berbicara tentang memberi yang terbaik dan akan menjadi kacamata bagi kita. Apakah pemberian kita yang sudah kita lakukan itu termasuk pemberian yang terbaik, termasuk pemberian yang sungguh memuliakan nama Tuhan, dan termasuk pemberian yang menunjukkan kualitas rohani yang baik dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus ini, dari jemaat Makedonia, tentang memberi yang terbaik. Jemaat Makedonia dipakai Paulus sebagai gambaran pemberian terbaik. Ini juga mengingatkan jemaat di Korintus yang kaya akan banyak hal, tetapi mereka juga harus belajar dari jemaat-jemaat yang lainnya yang juga kaya dalam hal yang lainnya, yaitu termasuk jemaat Makedonia dalam hal pemberian. Nah, kita akan melihat bagaimana memberikan yang terbaik itu. Saya melihat ada 6 gambaran bagaimana kita melihat apakah pemberian kita itu adalah pemberian yang terbaik. Yang pertama, pemberian yang terbaik itu disadari atau juga digerakkan oleh kasih karunia Allah sendiri. Itu dikatakan dalam ayat 1, bagaimana dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Pemberian yang terbaik itu dimulai oleh kasih karunia Allah. Allah yang menggerakkan, Allah kemudian yang menuntun orang-orang untuk menyatakan pemberian yang terbaik. Artinya apa? Kita dalam memberikan sesuatu supaya sesuatu itu menjadi yang terbaik, menjadi berkat, itu kita berikan karena kesadaran kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah? Kasih karunia itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, memberikan yang terbaik buat kita. Dan seharusnya karena kesadaran kasih karunia itulah, kita kemudian terdorong untuk memberikan yang terbaik juga untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui pekerjaan Tuhan, menolong orang lain, dan membantu orang lain. Yang kedua, pemberian yang terbaik itu, kalau kita melihat ayat selanjutnya, di ayat yang kedua, pemberian terbaik itu didasarkan oleh sukacita karena kasih karunia Allah dan kemurahan oleh karena kasih karunia Allah. Pemberian yang terbaik tidak tergantung oleh keadaan. Jemaat Makedonia dikatakan adalah jemaat yang penuh dengan pencobaan yang berat dan dalam berbagai penderitaan, tetapi mereka tetap mau memberi. Tidak menunggu keadaan tenang, tidak menunggu keadaan baik, tidak menunggu semuanya serba mewah, serba wah, baru mereka memberi. Tapi dalam keadaan susah, mereka memberi. Kenapa mereka bisa memberi? Inilah dikatakan karena sukacita daripada Tuhan. Karena memang sukacita itu tidak tergantung oleh keadaan. Karena apa? Sukacitanya itu berdasarkan kasih Allah, berdasarkan kebaikan Tuhan, berdasarkan syukur kepada Tuhan. Sehingga sukacita dia memberi, itu dia akan memberi kapan saja. Dan bahkan dalam keadaan susah pun dia akan terus digerakkan untuk memberi. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ketiga selanjutnya dikatakan bagaimana mereka memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini berbicara tentang mereka mau berkorban dalam memberi. Seharusnya mereka yang diperhatikan, seharusnya mereka yang harusnya didukung, tapi mereka tetap mau mendukung, tetap mau berkorban dengan apa yang mereka punya, dengan apa yang mereka bisa lakukan. Itulah pemberian yang terbaik selanjutnya. Dan kemudian yang keempat, dikatakan ayatnya yang keempat, dengan kerelaan, tanpa paksaan atau karena terpaksa. Inilah disebut dengan pemberian yang terbaik. Saya memberi karena kerelaan, saya memberi bukan karena terpaksa. Jadi bukan karena ada embel-embel, bukan karena ada tujuan yang tidak baik, bukan karena ada prestis yang mau dicapai, tidak, tapi karena kerelaan. Artinya kalau orang rela, mau saya dipuji, mau tidak dipuji, mau diangkat, tidak diangkat, saya tetap memberi. Bukan karena
Seolah-olah saya baik, tetapi karena kasih karunia Allah, karena syukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan yang kelima selanjutnya, bahkan mereka dikatakan memberi diri mereka, bukan sekedar apa yang ada, tetapi mereka memberikan diri mereka. Ini sama dengan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahan tubuh sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran mereka untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang lain. Mari kita juga belajar, ya, tidak sekedar berkata-kata, tapi mampu memberi diri, memberi apa yang ada pada kita. Sehingga pemberian kita itu pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, pemberian yang terbaik itu, kita akan melihat di ayatnya yang ketujuh itu berbicara tentang pemberian yang terbaik, itu tanda kedewasaan iman. Dan inilah peringatan kepada jemaat di Korintus, ya, jemaat di Korintus sebagai bentuk peringatan kalau mereka benar-benar dewasa di dalam iman, kaya akan segala hal. Mereka harus menunjukkan di dalam tindakan kasih mereka, melalui pemberian mereka, melalui dukungan mereka terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan ini menjadi PR bagi kita. Apakah kita selama ini memberi karena sekedar kita senang, karena sekedar kita suka, atau karena sekedar kita supaya dipuji, supaya dipandang, supaya kita dihargai? Ini bukanlah pemberian terbaik. Ini adalah pemberian yang tidak berkenan justru di hadapan Tuhan. Karena seharusnya pemberian yang terbaik dari kacamata jemaat Makedonia kita lihat adalah dimulai dari kesadaran akan kasih karunia Allah. Saya memberi bukan untuk dipuji, saya memberi bukan untuk dihargai, tapi saya memberi karena saya bersyukur kepada Allah. Dan itulah menunjukkan kedewasaan iman kita. Sehingga semua saya lakukan penuh dengan sukacita, penuh dengan kerelaan, kemurahan. Dan saya memberikan sepenuhnya apa yang ada pada saya. Karena itu mari kita belajar memberi yang terbaik, dimulai dari kesadaran kasih Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Selamat belajar, selamat berjuang dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.